um, sebuah kebanggaan untuk bisa bicara lewat Zoom ini dengan teman-teman semua. Saya katakan sekali lagi, saya di sini nggak bermaksud ngajarin ikan berenang, tapi saya cuma sharing apa yang saya tahu dan apa yang saya pikir akan menjadi yang terbaik buat kita semua. Ada beberapa hal yang menarik tentang kelakuan pasar atau misalnya sikap pasar yang menurut saya jauh dari normal, terutama adalah karena foreign funds terus-terusan selama 14-15 hari ini keluar terus. Kalau saya juga nggak ngerti mengapa mereka harus keluar, ketakutannya apa. Tapi kalau dari hasil research dan pertemuan saya secara tidak langsung dengan mereka lebih sebetulnya mengkhawatirkan kondisi Indonesia jika benar-benar nanti outbreak COVID-19 ini berlangsung dan Indonesia tidak bisa menangani. Tapi so far sampai hari ini kan kita masih sekitar 7.000 cases ya yang terinfeksi dibanding Singapura yang udah lewat 8.000 gitu. Agak mengagetkan juga untuk Singapura, kemudian juga Malaysia juga udah di atas 8.000. Indonesia sendiri bisa dibilang yang sembuhnya juga sudah mulai banyak, tapi it hasn't yet aroused people to invest in Indonesian market. Saya akan coba untuk share screen. Ini tentang rupiah. Nanti saya dari awal ini short webinar tentang kita what next. IHSG past, present, and future. IHSG di tanggal 21 April ini ditutup di harga di level 4501, 4.501. Earnings per index untuk 2019 IPS-nya itu 390. Tapi ini 2019 karena economic growth kita 5%. Price to earning ratio untuk IHSG berdasarkan earnings di 2019 itu sekarang sekitar 11,5 kali. Sementara dalam 10 tahun terakhir, rata-rata tertinggi IHSG selama 10 tahun terakhir itu 17,9 kali, dan rata-rata terendah IHSG selama 10 tahun terakhir itu 12,9 kali. Jadi kalau misalnya sekarang IHSG berada di 11,5 kali, itu artinya kita berada di level terendah rata-rata selama 10 tahun untuk hitungan price to earning ratio. Berikutnya selama 10 tahun, 2009 sampai 2019, return IHSG itu 148,57%. Dan kalau misalnya dibagi 10, itu artinya 14,8 atau 14,9% per tahun. Kalau misalnya dibandingkan dengan suku bunga deposito per tahunnya rata-rata sekitar 5%, kemudian misalnya ketambahan dengan inflasi rata-rata katakanlah 4-5%, maka return IHSG per tahun itu sekitar 4%. Real return, which is lumayan, better, bagus gitu kan. Tapi yang menyedihkan adalah selama 2020 IHSG turun 27,7%. Artinya kalau misalnya hitungannya kita per tahun kemarin itu, maka kita sudah kena hampir seperempat return yang seperempat atau seperlima dari return selama 10 tahun. Apakah ini akan cepat berakhir? Kalau misalnya melihat return yang 148,57% tersebut, bisa dikatakan bahwa ini mungkin belum saatnya terbaik untuk membeli saham dengan perspektif long term. Kita akan membeli saham dengan perspektif long term jika IHSG mencapai low-nya. Berapa low-nya nanti kita akan coba menggunakan fund flow karena saya tidak begitu canggih untuk menggunakan chart. Jadi nanti kita bahas, kita bareng-bareng kita sharing. Net sell asing selama 2020 sampai dari awal tahun sampai sekarang itu sudah 15,5 triliun rupiah.
tahun kemarin kalau nggak salah jika tidak ada pembelian Bank Danamon, maka kita net sale-nya sekitar 2 triliun rupiah. 2 tahun sebelumnya net sale asing itu 90 triliun rupiah, 2017-2018 itu 90 triliun rupiah. Bisa dibayangkan berarti net sale asing dari 2017, 2018, 2019 dan sekarang 2020 itu sekitar 115 sampai 120 triliun rupiah. Berapa net buy asing selama 11 tahun terakhir itu sekitar 134 triliun rupiah. Jadi masih ada margin kalau misalnya asing jualan in logic gitu sekitar 14 triliun sampai 20 triliun rupiah lagi. Setiap 1 triliun net sale asing akan berpengaruh pada IHSG sebanyak 111 poin. Itu pun dengan catatan jika fund lokal tidak membeli sama sekali. Dapen maupun aset manajemen lokal, diam juga malah ikutan jualan, ya kita akan menderita seperti ini. Ini yang terjadi. Jadi selama kita turun dari penutupan tahun 2019 sebanyak 6.229 sampai sekarang turun ke 4.501, kita sudah turun 27,74% atau 1.728 poin. 1.708 poin untuk 15,5 triliun itu artinya setiap 1 triliun net sale itu sama dengan penurunan IHSG sebanyak 111 poin. Berikutnya IHSG and rupiah past, present, and future. Rupiah close 21 April 2020 15.400, 15.510 untuk setiap 1 US dollar. Historical low rupiah menurut catatan saya itu sekitar 16.750 sampai 17.200. Current levels menurut Bank Indonesia saat ini nih rupiah di 15.450 ini menurut Bank Indonesia ini undervalued, artinya murah. Kalau rupiah murah harusnya rupiah dibeli kan dan dolar dijual. But reality checks gitu loh. Agak sulit kayaknya rupiah untuk misalnya menguat lebih dari 15.000 dalam waktu dekat ini. Foreign exchange reserve atau misalnya cadangan devisa kita sampai Maret terakhir tanggal 30 itu 121 miliar US dollar. Itu cukup untuk membiayai impor selama 7 bulan. Dibandingkan tahun 2008, forex reserve kita hanya 56 miliar dolar dan lebih lagi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun 1998 ketika krisis, forex reserve kita cuma 23,6 miliar dolar. Jadi jika melihat forex reserve kita yang 121 miliar dolar, kita cukup resilient di rupiahnya. Artinya rupiah tidak akan banyak-banyak melemah lebih dari sampai ke 20.000 kalau menurut fundamentalnya. Tapi kalau digoyang sama kekuatan kayak ketika Soros jualan di tahun 98 atau 2008, ya saya nggak tahu seperti apa gitu. Karena dari 121 miliar dolar itu juga nggak semuanya datang dari ekspor revenue, tapi juga dari penerbitan obligasi dolar. Kan? Selanjutnya kalau melihat dari yang kita selalu bicara, kita ketakutan itu tentang oil. Biasanya orang-orang itu takut jika harga minyak itu tinggi, ya kan? Harga minyak tinggi artinya BBM naik. Kita pernah mengalami BBM untuk Pertamax misalnya 11.500 rupiah. Itu ketika oil prices-nya berapa? Oil prices di atas 80, 75, 80. Tapi sekarang kondisinya adalah terbalik. Orang-orang takut. Takut apa? Takut kalau misalnya oilnya akan turun terus. And it happens now. Oil sekarang untuk yang kontrak Juni itu sekarang sudah 16. Yang asalnya tadi ketika open hari ini di 22 itu. Kalau saya tidak salah saya cek lagi. Sekarang oil ada di 15,88, which is very low. Apakah ini akan berlangsung terus? Mungkin akan berlangsung terus jika apa? Jika ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman gitu kan, kemudian atau kita katakan European countries atau Amerika, kemudian Asia seperti Jepang dan Cina, ekonominya belum juga beranjak membaik kegiatan ekonominya. Kenapa kalau kegiatan ekonomi tidak membaik?
kegiatan ekonomi tidak baik artinya demand untuk oil juga tidak ada. Dan parahnya yang namanya futures oil commodity itu, trading commodity futures itu yang sebetulnya ditujukan untuk hedging biasanya kalau untuk trader komoditi, tapi untuk spekulator malah sebaliknya itu mereka menggunakan kenaikan dan penurunan ini untuk mendapatkan gains. Kontrak oil sendiri yang untuk Mei yang akan berakhir hari ini dan sudah di freeze hari ini tidak bisa diperdagangkan lagi, berakhir di $2 per barrel itu. Artinya banyak orang juga yang cut loss karena yang namanya oil itu underlying-nya sebetulnya tidak harus punya underlying oil-nya gitu. Jadi Anda kalau misalnya trading di futures, di komoditi, Anda hanya jual beli kertasnya aja. Naik, jual, turun, beli lagi gitu kan. Itu seperti kayak kita misalnya beli Telkom, kita nggak punya Telkom dalam artian misalnya kita punya gedungnya, kita punya telekomunikasi secara umum, nggak juga. Tapi ketika Telkomnya harganya naik, ya kita jual. Ketika harga Telkomnya turun, ya kita beli lagi, atau misalnya kita cut loss. Dan kebetulan misalnya karena kemarin ketika oilnya sudah jatuh tempo, artinya oilnya itu futures kontraknya berakhir, maka mau tidak mau ya karena tidak ada demand lagi ya mereka jualan. Kondisi ini apakah akan berlangsung di bulan Juni? Saya masih berharap bahwa rencana Donald Trump dan juga Angela Merkel untuk mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi di sejumlah negara bagian Amerika dan juga di Jerman, itu akan juga diikuti oleh kegiatan ekonomi yang juga sekarang sudah mulai berlangsung di Wuhan, di Cina, di Beijing gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga akan memperbaiki stabilitas harga minyak. Jadi mudah-mudahan tidak seburuk apa yang terjadi di kontrak Mei. Begitu. Ini tentang oil saga yang sekarang kita terasakan sepanjang COVID ini. Kemudian how low and what to expect. Kalau menurut fund flow, IHSG low-nya itu on fund flow estimate itu sekitar 4.178. Kenapa 4178? Karena kita mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun 2019 diperkirakan tumbuh hanya 5,01% dan tahun ini kemungkinan yang paling terbaik itu di atas 2%, tapi paling terburuk bisa kontraksi di bawah atau minus sekitar 0,5 sampai 2% juga. Artinya earning per IHSG-nya juga yang asalnya tahun 2019 sekitar 390 atau 420, sekarang mungkin earnings-nya juga mungkin terpangkas sekitar ke 350 sampai ke 290. Jadi kalau IPS IHSG 2020 itu saya perkirakan sekitar 320 dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sekitar 2,2%. Per-nya IHSG kalau misalnya kita lihat 4178, kalau misalnya menggunakan IHSG 2020 320, maka per-nya itu akan sekitar 13,0 kali. Jadi kalau misalnya ada rebound IHSG misalnya ke mid 15 kali, maka IHSG-nya akan berakhir di 2020 sekitaran 4.800. Itu worst scenario-nya ya. Tapi jika ternyata ekonomi kita cukup resilient, karena saya percaya 40% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga. Artinya sepanjang yang saya tahu sih rumah tangga orang Indonesia dari 277 juta orang Indonesia itu katakanlah 10%-nya itu kaya gitu ya. 10% kaya artinya 27,7 juta, kemudian sisanya misalnya yang 40% itu misalnya middle itu sekitar 120 juta, kemudian sisanya middle to low itu sekitar 100 juta lagi. Itu daya belinya masih baik. Sisanya mungkin yang kita katakan yang patut kita bantu itu atau yang misalnya di bawah garis kemiskinan itu sekitar nanti akan ada kenaikan sampai 15 juta akibat COVID ini misalnya. Jadi kalau misalnya
untuk hal yang paling terbaik skenarionya, maka EP index itu sekitar 350 sampai 360. Jadi kalau misalnya itu yang kita terbaik, maka di akhir tahun kita berharap dengan menggunakan per 15 kali, maka IHSG tahun 2020 nanti akan berakhir di angka 52-50. Dengan catatan bahwa COVID-19 hanya akan menghantam ekonomi kita sebanyak 3%, jadi kita masih tetap tumbuh 2%. Berikutnya tentang rupiah, kalau misalnya yang terburuk itu terjadi, maka saya melihatnya secara flow mungkin rupiah hanya akan, juga saya melihat karena forex reserve kita kuat di 121 billion US dollar, maka paling rendah rupiah mungkin hanya mencapai 17.600. Tapi best scenario-nya, kalau misalnya ternyata semua membaik dan setelah COVID ini berakhir, mungkin rupiah akan kembali ke kisaran 14.800, which is good for exporters, also good for importers, gitu ya. Jadi itu singkat dari saya untuk masalah rupiah, IHSG, oil, dan saya harap saya tidak terlalu cepat untuk mengatakannya atau menjelaskannya atau sharingnya. Selanjutnya mungkin kita mencoba untuk memilih kira-kira investasi kita yang terbaik itu di saham apa untuk kondisi sekarang dan untuk kondisi ketika misalnya level IHSG mencapai harga terendahnya di 4178. Kalau saya tetap, karena saya selalu merasa bahwa saya selalu optimis dan saya di grup WA saya selalu mengatakan pada level tertentu untuk strong buy. Dan kebetulan ternyata strong buy karena saya punya misalnya fund flow software yang lumayan bagus. Hampir setiap hari strong buy saya atau misalnya level buy saya menghasilkan sekitar rata-rata sekitar 24 sampai 27% dalam 2 atau 3 hari sepanjang. Cuma penyakit investor di Indonesia itu adalah satu. Saya ulangi lagi ya, satu penyakit investor di Indonesia itu adalah satu. Mereka kuat menahan loss bertahun-tahun, tapi tidak kuat menahan cuan. Jadi loss ditahan bisa setahun, 2 tahun, tapi ketika ada cuan cuma 10 perak, 20 perak malah buang. Jadi ada imbalance ketika Anda merasa rugi, tapi Anda juga tidak bisa merasakan untung ketika misalnya harganya naik malah Anda jual. Tapi ketika harganya lebih naik lagi Anda beli dan harganya malah turun. Itu hal yang sifatnya memang sangat manusiawi dan kita biasanya itu terjadi karena kita tidak punya investment plan atau strategic plan, bagaimana trading yang baik atau bagaimana investment yang baik. Ini juga jadi pelajaran buat saya untuk ke depan, mungkin kita harus lebih baik dalam menahan emosi dan juga kita lebih baik lagi dalam menganalisa situasi keuangan ekonomi yang terakhir. Selanjutnya kalau misalnya kita berpikir lagi tentang misalnya fund management, maka saya tetap akan berkampanye untuk Anda semua agar tetap menggunakan pola 4-4-2 misalnya ya, atau 4-3-3 lebih agresif. Misalnya jika Anda punya uang Rp10, maka Rp4-nya akan Anda masukkan ke satu saham yang sudah turun misalnya katakanlah 40%. Anda masukkan ke satu saham itu buy and forget. Kemudian Anda punya sisa Rp6 kan. Nah, Rp4-nya Anda pakai untuk trading, 1% untung keluar, 0,5% rugi keluar, seperti itu. Yang 2% apa? 2% Anda pegang sebagai cash. Jadi setiap hari, setiap saat, walaupun IHSG merah, walaupun IHSG hijau, Anda akan tetap tersenyum karena Anda punya peluru untuk membeli, atau misalnya Anda punya simpanan yang nanti kapan-kapan bisa dijual. Kalau misalnya Anda mau lebih agresif, misalnya pakai 4-3-3, 4 dipakai dari Rp10 itu Rp4 dipakai untuk membeli satu saham yang sudah turun 40% atau 50% seperti sekarang ini, buy and forget, kemudian yang 3% dipakai untuk misalnya trading, 1%, 2% setiap hari keluar, yang 3% dipakai untuk cash misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir sangat basic investment. Dan saya harap ke depan mungkin kalau kita punya uang katakanlah misalnya ada 1 miliar, ya udah dibeliin aja lah semuanya satu saham itu. Ternyata besok misalnya harga sahamnya turun dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Kalau saya sih lebih
lebih juga berpesan untuk tidak menggunakan margin trading ya, kalau enggak sama sekali yakin kalau harga sahamnya mau naik atau harga sahamnya baik, karena margin ini betul-betul kalau misalnya kitanya nggak piawai mengelola emosi, habis uang kita gitu loh, karena margin. Tapi ini juga margin tentunya akan jadi semacam pemasukan yang bagus sebetulnya untuk sekuritas-sekuritas. Sampai di sini mungkin yang bisa saya kemukakan. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya tentang pilihan saham, saya akan mencoba menjawab. Tapi honestly kalau saya berpikir bahwa saham-saham yang sifatnya dikelola atau dimiliki oleh pemerintah, buat saya tidak ada masalah untuk dipegang karena pasti akan kembali lagi. Apakah tadi saya mengatakan bahwa IHSG ini sebetulnya hanya dipengaruhi oleh 20 saham. 20 saham ini mempengaruhi pergerakan IHSG naik dan turun. Saham apa aja mungkin teman-teman sebetulnya sudah tahu, kayak misalnya saham Telekomunikasi Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, BBNI, kemudian tadi sudah disebutkan Bank Mandiri, kemudian Astra International, Unilever, Gudang Garam, kemudian HM Sampurna, kemudian ada di situ PTBA, SMGR, gitu kan. Kemudian ada INKP, TKIM, kemudian ada dari pertambangan cuma satu, kalau nggak salah cuma Inco yang punya pengaruh, tapi Inco setiap 10 hanya naikin indeks 0,1, 0,12. Jadi kalau buat saya, kalau misalnya saya jadi real investor, kapan saatnya? Kalau misalnya Anda yakin bahwa the best scenario will work, maka saya akan beli ketika IHSG di antara 4178 sampai 4300. Tapi untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya selama ini belum mencapai di atas 4.800 IHSG-nya, maka Anda, kalau buat saya investor akan skip and stop seperti itu ya. Sama apa aja yang menarik untuk diperhatikan, nanti kita bahas bareng-bareng jika ada pertanyaan. Saya tahu yang kira-kira nanti bakal seperti apa, kemudian share buyback-nya mulai kapan, siapa sekuritasnya mungkin nggak perlu saya bahas, tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita mengerti bahwa saham-saham ini ketika level-level tertentu memang udah selayaknya dibeli, karena ternyata kalau dari segi fund flow itu sudah memang layak dibeli. Bagaimana caranya tahu fund flow? Mungkin agak sulit saya menerangkannya, tapi sekali waktu jika misalnya waktunya sangat luang, kita akan berbicara tentang flow, seperti apa sih yang dimaksud dengan flow. Dan untuk teman-teman yang biasa menggunakan chart dengan kondisi fluktuasi beta trading index yang sekarang ini antara 1,7 sampai 2,5 kali, maka juga ketika Anda punya chart misalnya supportnya di 4.300 misalnya, maka Anda harus membuat yang namanya shock breaker untuk support tersebut. Shock breakernya apa? Shock breakernya adalah 2,5 atau 1,5 kali dari percentage indeks turun atau percentage indeks naik, gitu kan. Kalau misalnya 4.530 misalnya 1% dari atau 0,1% dari 4.530 itu adalah support di bawah 4.530 misalnya. 4.300. Begitu. Nanti agak susah sih menerangkannya, tapi nanti kalau di lain waktu untuk yang chart mungkin saya lebih cenderung Bos Luke nanti yang nerangin tentang chart, karena buat saya sahamologi ini atau Tetra ini paling jujur kalau baca chart gitu. Dia tidak terpengaruh dengan apakah dia berinvestasi atau tidak. Yang paling sulit bagi saya adalah ketika yang membuat chart itu tidak pernah punya investasi saham sama sekali gitu, tapi dia buat chart. Jadi ke bawah juga dia tanpa emosi, dia nyebut Pak sampai 1.000 pun atau 750 indeks, dia tanpa emosi karena dia tidak punya investasi di saham. Begitu untuk sampai sekarang ini seperti itu. Bos Luka mungkin bisa diambil alih lagi jika ada pertanyaan, nanti insya Allah bisa saya jawab. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan. Oke, terima kasih Kang Edi ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Lianto Sudarso ya.
Apakah asing sangat concern dengan pemerintah yang memutuskan untuk menaikkan batas limit fiskal defisit Indonesia guna menanggulangi COVID-19? Nah, itu jadi hal yang sensitif nggak dari investor asing ketika pemerintah naikin dari 3% menjadi 5%? Terima kasih, Bos Lianto. Begini, peraturan undang-undang sebelumnya kan yang diizinkan itu adalah 3,3%-an ya defisitnya. Terus kemudian karena COVID ini maka jadi di atas 5%, atau pokoknya di atas 5%, ceilingnya boleh. Seharusnya sih investor asing juga menyadari bahwa negaranya juga membuat hal yang sama. Kalau misalnya kita lihat defisit di Amerika atau misalnya defisit negara-negara lain juga sama saja. Hanya bedanya adalah defisit di Amerika tertolong oleh membaiknya karena mereka cash flow-nya baik gitu. Tapi dengan kondisi sekarang dengan COVID-19 ini, Amerika juga saya kira akan terus-terusan cetak uang ya. Seperti sekarang misalnya mereka setiap hari, asalnya setiap hari, sekarang 3 hari sekali misalnya beli bonds gitu. Itu sama aja dengan stimulus juga. Jadi saya pikir agak naif kalau misalnya asing berpikir bahwa jadi 5% itu adalah sesuatu yang menakutkan. Karena buat saya Indonesia cukup resilient, terutama misalnya kalau lihat kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita itu diperkirakan masih sekitar 4,5-4,4%. Bahkan JP Morgan sendiri mengatakan antara 4,68% pertumbuhan untuk kuartal 1 jika dibandingkan dengan China yang on quarter-nya itu minus kontraksi 9,8% dan on year-nya itu 6,8%. We are in much better situation. Jadi kalau buat saya melihatnya asing-asing ini they are now sitting on a huge pile of cash, and karena ternyata apa yang mereka inginkan belum tercapai ya mereka belum masuk lagi. Tapi saya yakin dengan hanya kalau misalnya catatan fund flow-nya bagus dengan hanya sekitar yang tersisa antara 14 sampai 20 triliun lagi net buy mereka, seharusnya ya kalau misalnya dihitung misalnya dari 20 triliun itu bisa membuat IHSG itu sampai 4.100 ya mungkin di sekitar 4.178 atau 4.150 itu yang mereka akan masuk kembali. Jadi this is just a kind of a game of investment yang mungkin kita sendiri nggak sadar kita jadi ikutan terpengaruh oleh sentimen asing itu sendiri, dan saya kira lokal sampai saat ini cukup kuat karena kalau misalnya kita melihat sejarah 2017, 2018 asing jualan 90 triliun, kemudian 2019 tertolong oleh Bank Danamon ya sekitar 56 triliun, jadi masih ada net buy 3 triliunan, padahal kalau misalnya dihitung ya bisa net sell juga 16 triliun gitu kan. Jadi kalau misalnya di total sampai sekarang 15,5 triliun, totalnya 123 triliun, sementara net buy mereka dari 11 tahun yang lalu itu sekitar 145 triliun. Jadi mereka tersisa sekitar 17 sampai 20 triliun rupiah net buy. Apakah mereka akan jual semua saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan juga mereka sadar bahwa memegang cash banyak itu juga cost juga buat mereka gitu. Jadi begitu mungkin Bos Lianto yang bisa saya cerna dari kondisi sekarang tentang 5% defisit yang sudah keluar perpunya itu. Yang saya takutkan justru malah nanti harus ada perpu lagi untuk debt service ratio, karena kita sekarang debt service ratio kita udah sampai 40%, sementara undang-undang itu mensyaratkannya maksimal 60%. Saya takutnya nanti kalau misalnya di atas 60% kita terpaksa lagi mengeluarkan perpu misalnya atau undang-undang diizinkan sampai 70%. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana prospek saham-saham poultry seperti Cepin dan Japfa di kondisi COVID ini, Pak KE? Oke. Dari Dewi Kurniasari nih. Makasih. Kalau Cepin, Japfa dan Malindo main Cepin, Japfa, saya kira masih punya prospek yang bagus karena kalau kita lihat 277 juta orang Indonesia itu pemakan ayamnya itu sekitar 70% tuh makan ayam. Dulu makan ayam tuh
tahun 90, tahun 80 mungkin masih hebat kalau orang makan ayam. Sekarang udah jadi kebiasaan, di mana-mana ayam goreng itu banyak sekali. Dan dari misalnya katakanlah 70% dari 277 juta itu misalnya sama aja dengan sekitar sekitar 180 juta orang makan ayam sehari, katakanlah 200 gram. Bisa dibayangkan berapa juta ayam yang harus dipotong dan berapa day old chick yang harus dihasilkan oleh Java main sama Cepin. Kondisi sekarang nggak baik buat mereka. Kenapa? Karena kebanyakan pakan ternaknya itu bahannya diimpor. Dan ketika rupiah melemah seperti ini, maka cost of import untuk pakan ternaknya menjadi tinggi. Dan ketika cost of importnya tinggi, sementara harga jual tidak banyak berubah karena demand-nya turun, maka kondisi saham-saham ini agak sulit untuk bergerak naik. Tapi kalau misalnya yakin bahwa misalnya kita akan kembali membaik karena mereka termasuk di consumers, saya yakin sih it's good time to buy kalau misalnya main ada di bawah 480, kemudian JPFA misalnya di bawah 1.600 misalnya, saya lupa JPFA harganya berapa. Hal seperti itu yang saya pikir kita berpikirnya tentang logika aja, bahwa orang Indonesia semakin hari semakin banyak yang bisa membeli daging ayam dan mengolahnya untuk makanan sehari-hari, dibanding kalau misalnya harus membeli daging sapi yang lebih mahal. Bahkan daging ayam sekarang ini saya pikir lebih murah daripada apa itu yang namanya jengkol ya. Jengkol udah seharga daging sekarang. Ya, jengkol sekarang udah. Jadi kalau JPFA besok turun misalnya katakanlah 7% lagi sampai 835 atau 830, it's a good time to buy. Kemudian Cepin, kalau dilihat dari kondisi hari ini, Cepin yang turun di level 3.940, saya suka sekali kalau Cepin bisa turun sampai 3.880, dan kalau saya investor saya akan beli di harga itu. Jadi kalau buat saya untuk underlying fundamentalnya yang punya basis atau captive market, karena ayam ini dibutuhkan oleh semua orang atau banyak orang, maka saya tidak khawatir dengan kondisi ketiga saham ini. Ya, apalagi kalau nanti misalnya let's say PSBB-nya udah mulai diperlonggar gitu ya. Kemudian restoran-restoran udah mulai bisa terima customer lagi, hotel-hotel udah mulai bisa terima customer lagi. Harusnya konsumsinya juga akan lebih tinggi juga ya untuk mereka ya. Betul. Karena mungkin sekarang mungkin distribusinya saham kayak distribusinya ayam kayak Java dan Cepin ini kan sekarang terbatas di essential store kayak supermarket gitu ya. Karena kan hotel, restoran, kafe kebanyakan kan yang udah mulai closing gitu ya. Betul sekali. Ya, nanti kalau udah buka lagi tuh restoran semua, pasti demand-nya akan lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kasih prospek tadi Dewi dicatat aja angka-angkanya tadi ya, kata KE 3.800 ya, itu ideal ya untuk beli Cepin ya. Ya, betul. Gitu. 3880 Nah, ya. Sekarang nih kan gini, KE, di awal tahun ini kan kita dari akhir tahun sih, kita kan dihantam oleh case yang terkait dengan Jiwasraya dan Asabri ya, yang sampai dibawa ke pengadilan, kejaksaan. Nah, apakah nanti setelah this kind of COVID selesai, kasus-kasus ini masih akan mempengaruhi bursa, atau ini udah selesai gitu? Dianggap udah selesai, udah deh. Kita udah punya pemain baru yang akan bisa menggerakkan market, pemain lama istirahat dulu gitu. Gimana Kai? Gini, ketika isu Jiwasraya meledak, yang jadi concern dari investor asing adalah mengapa ini sampai terjadi dan kenapa kok pengawasannya lemah sekali. Satu. Dan ketika Jiwasraya meledak, kemudian disusul sama hantaman COVID-19.
ketika COVID-19 Januari misalnya ada, kemudian Februari ternyata kita ada 2 orang meninggal, itu market langsung turun dan asing langsung berjualan. Dan lebih banyak lagi berjualan ketika pemerintah misalnya tidak melakukan yang mereka inginkan, asing inginkan, yaitu lockdown. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan lockdown dari katakanlah walaupun agak terlambat misalnya di Maret selama katakanlah 3 minggu, April ini harusnya kita sudah sama kayak Vietnam gitu, atau misalnya sama dengan Myanmar yang Vietnam lah terutama ya, yang ternyata mereka zero death gitu loh. Tapi ya political interest, business interest, economic interest semua berpengaruh terhadap kebijakan kita, dan apalagi sekarang kan kita punya banyak banget raja ya di pemerintahan ini. Saya nggak tahu seperti apa nanti ke depannya kalau misalnya seperti ini. Tapi saya berharap dengan pemerintahan yang hanya tersisa sekitar 2,5 sampai 3 tahun ini, presiden kita bisa melakukan sesuatu yang memorable, sesuatu yang monumental, dan akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai presiden yang baik, presiden yang hebat. Artinya apa? Nothing to worry anymore gitu loh. Lakukan aja yang terbaik agar rakyat Indonesia selamat, agar rakyat Indonesia lebih baik, agar ekonomi semakin membaik. Lakukan aja. Lakukannya seperti apa? Ya sudah, kebijakan yang ada selama ini dipertahankan dan dia harus mengambil tindakan yang sifatnya integrated, dan semua menterinya mengikuti apapun yang dia bicarakan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya katakan nanti Jiwasraya bagaimana? Jiwasraya sekarang sudah mulai ada perbaikan setelah menjual Citos gitu kan. Setelah menjual Citos 3 triliun, mereka sekarang mulai bisa membayar klaim yang kecil-kecil gitu kan. Tapi saya nggak tahu apakah ini juga nanti ke depan akan jadi tanggungan APBN. Dan yang lebih harus diperhatikan sebenarnya nanti bukan masalah Jiwasraya, tapi penggunaan uang untuk penanganan COVID yang senilai 405 triliun ini yang nantinya mungkin akan jadi yang saya takutkan akan jadi masalah kalau pengawasannya kurang. Anda bisa bayangkan sekarang katakanlah 111 triliun misalnya untuk bantuan sosial. Sampai nggak bantuan sosialnya? Di-markup nggak yang penerima bantuan sosialnya? Siapa aja yang menerimanya? Siapa yang memberikan? Ada potongan nggak? Hal kayak gitu yang sering kita dapatkan sejak BLT tahun 2009 ya, bantuan langsung tunai yang 300.000 per orang itu ternyata sampainya hanya misalnya katakanlah 220.000, 80.000-nya dipotong. Dan yang menerimanya juga tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan dalam rencana untuk memberikan BLT tersebut. Jadi kalau buat saya Jiwasraya walaupun misalnya saya pikir sudah mulai membaik dari segi penanganan, tapi nanti misalnya kita akan diramaikan kembali ketika sidang-sidang berlangsung dan yang dihukum berapa tahun atau mendapatkan berapa tahun. Tapi nanti ada juga yang namanya konflik interest dalam pengelolaan dana. Karena ketika saya misalnya punya uang 110 rupiah, Bos Luke misalnya punya saham Tetra, saya beli saham Tetra 10 rupiah itu karena Bos Luke bilang ini saham Tetra bakal jadi 100 rupiah. Ternyata karena kondisi ekonomi memburuk dan ternyata misalnya pelanggan Tetranya menurun, ternyata 10 rupiah saya hilang. Saya nuntut Bos Luke, kembalikan uang saya. Kalau misalnya tuntutan saya dipenuhi, itu akan jadi jurisprudensi yang sangat buruk buat investasi. Kenapa? Karena ketika orang sudah memutuskan untuk berinvestasi di satu saham atau di satu aset dan ternyata asetnya turun, itu risiko investasi tidak bisa dipidana. Jadi hal seperti ini kalau misalnya ternyata yang bisa dipidana adalah ketika melakukan investasi tersebut, saya investasi 10 perak, 1 peraknya misalnya sama Bos Luke dikasihkan ke saya lewat belakang sebagai fee karena saya investasi 10 perak di situ. Itu yang jadi tindak pidana yang kriminalnya. Gitu. Jadi buat saya kalau untuk kasus Jiwasraya, saya pikir harusnya sudah close end ya. Kalaupun misalnya nanti ada riak-riak lagi,
tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada sentimen. Yang saya khawatirkan nanti yang 405 triliun ini, kemudian juga nanti pandemic bonds gitu loh. Karena kita isu bonds sampai 50 tahun, ada yang 10 tahun, 35 tahun, dan 50 tahun. Ini juga akan sangat riskan kalau ternyata ekonomi semakin memburuk. Tapi kalau ternyata ekonomi semakin membaik, 50 tahun itu malah bagus buat kita. Kayak gitu. Jadi kalau buat saya Jiwasraya, it's gonna be fine end. Gitu. Jadi udah jadi new normal aja. Jadi kalau misalkan ada riak-riak kecil nggak akan, kan toh setelah kasus ini terungkap, kemudian walaupun transaksi di bursanya turun, ya so far masih jalan gitu kan Kak ya. Tinggal nanti seberapa cepat aja nih teman-teman yang mungkin udah ikutan diskusi-diskusi seperti sekarang punya belief untuk menggerakkan market gitu loh. Jangan cuma berharap kayak tadi yang Kak sampaikan, saya masuk kalau nunggu market makernya masuk dulu gitu ya. Nih, ada pertanyaan lagi nih Kak ya. Menurut Pak Edi, sektor apa saja yang bagus dalam kondisi pandemi sekarang dan setelah pandemi? Kalau buat saya selama pandemi, karena kita work from home dan kita pakai internet banyak ya, mungkin sektor telekomunikasi yang paling bagus. Kita lihat misalnya siapa yang paling banyak jualan wifi, internet, paket misalnya. Ya bisa Indosat, bisa Excelcomindo, Telkom, bisa juga misalnya Friend juga banyak jualan wifi kan. Artinya paket data itu, dan paket data Friend itu yang paling murah. Dan sekarang misalnya ada paket data yang harian hanya 2.000 atau 3.000 per hari, dan itu churn in-nya banyak banget. Itu sampai kalau saya tanya sama orang industri seluler yang menggunakan misalnya paket data sehari misalnya cuma 5.000 itu bisa sampai 40 juta orang. Dan ingat loh, Indonesia dengan jumlah penduduk 277 juta, subscribers untuk cellular phone-nya itu 2 kali lipatnya. Artinya satu orang bisa aja punya handphone, punya nomor bisa 3 atau 4. Bos Luka aja yang saya tahu punya nomornya 6 mungkin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya satu telekomunikasi, buat saya telekomunikasi Telkom atau Excelcomindo atau misalnya Indosat atau misalnya Friend, boleh, nggak ada masalah. Friend misalnya di bawah 95 merem aja beli. Kemudian XCL misalnya di bawah 2080 atau 2070 atau misalnya di bawah 2000, kalau mau nungguin beli aja merem. Telkom di bawah 3060 40 merem beli. Kenapa? Yang jagain Telkom banyak. Yang jagain Telkom banyak dan nggak ada satupun fund manager yang mau rugi karena Telkom. Gitu ya. Jadi kemudian sektor mana lagi? Harusnya sih sektor consumer ya. Hoki itu beras gitu kan. Selama WFH orang nggak kemana-mana, kebanyakan makan sehari 3 kali, kita sekarang jadi makannya teratur. Padahal ketika kita kerja makan kadang-kadang lupa makan, belum makan. Sekarang kebanyakan karena orang yang senang nasi itu, ya bagus gitu, mungkin penjualannya malah naik gitu. Terus apalagi nih Indomie paling laku sekarang. ICBP itu buat saya saham defensif banget. Setiap merah beli aja, hijau jual, merah beli, hijau jual. Seperti itu. Dan ritmenya gampang banget kok, ketahuan itu. Terus apalagi misalnya tadi udah kita sebut consumernya selain itu apa ya yang berhubungan sama farmaseutical, KLBF, KF, INAF, apalagi sekarang INAF kan sudah mulai mengimpor oseltamivir ya untuk obat COVID-19. Kemarin kata teman saya nanti dari Korea atau dari Cina. Kemarin teman saya dari Direktur Kimia Farma cerita katanya INAF dan RNI akan pegang untuk distribusi impor dari rapid test. Ya, tapi rapid test kan nanti bakal dihilangkan ya, karena akurasi dan pemborosan ya buat saya sih ya. Jadi 600.000 loh Kak Iya, makanya itu pemborosan banget ya. Itu juga ya yang bakal jadi masalah sama yang 405 triliun itu kan. 405 triliun gitu kan. Ada apa, ada udang di balik batu apa gitu. Itu yang saya khawatirkan.
Jadi saya pikir kalau saya yang pasti-pasti aja, misalnya yang benar-benar dipakai bahan bakunya dari India, namanya oseltamivir, Tamiflu. remdesivir dan oseltamivir itu Tamiflu, kemudian remdesivir untuk misalnya yang lain. Dan harusnya sih mulai bagus ya, mereka mulai stabil. Tapi katakanlah kalau kita mau berinvestasi, kita harus menentukan time frame-nya. Kita mau berinvestasi berapa lama? Seminggu, 1 bulan, 3 bulan, atau 5 tahun. Kalau buat saya kebanyakan investasi di atas 5 tahun. Gitu. Paling cepat itu 3 bulan, paling cepat lagi cuma 1 minggu. Saham-saham media gimana, Kak E? Kan kalau di Amerika kondisi sekarang kan ketika orang lagi pandemik gini, disebut ada kondisi di mana saham-saham self quarantine ya, kayak contoh kalau di Amerika tuh Netflix gitu ya, kondisi kan nggak ada. Kalau MNCN sama SCMA gimana sebagai alternatif hiburan di rumah? Masalahnya kalau misalnya semua nonton Netflix, semua nonton HBO, semua nonton XN, maka televisi lokal terlupakan, gitu kan? Yang paling menyedihkan. Sekarang kalau misalnya kita lihat Asi Nielsen misalnya, itu yang pasang iklan juga, yang biasanya misalnya belanja iklan untuk tahun 2019 itu 130 triliun, sekarang mungkin tahun ini hanya sekitar 75 sampai 80 triliun. Dibagi misalnya berapa kue iklan, berapa stasiun televisi, kemudian blok per view-nya berapa, itu kalau dihitung itu marginnya tidak begitu besar. Dan kalau misalnya cost-nya tetap tinggi, yang margin makin kecil. Dan hal-hal seperti itu sekarang sudah yang paling saya takutkan adalah PHK sekarang sudah ada 108.000 perusahaan di Indonesia yang mengatakan kalau sampai Juni begini terus ya mereka bisa gulung tikar. Gitu. Jadi yang ditakutkan hal seperti itu. Jadi yang paling utama buat kita sekarang adalah let's pray the best gitu kan. Yeah. Semoga COVID ini, virus ini cepat berlalu, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan gitu kan. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas ekonomi. Oke. Kalau dari pengalaman recovery, ini ada dari pertanyaan juga. Kalau dari pengalaman recovery tahun 2008, saham-saham sektor finance itu cenderung lebih cepat rebound-nya. Apakah saat ini prospeknya juga sama? Gitu. Ini juga dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, saham perbankan prospeknya bagaimana? Ya, karena kan dari 3+1 saham perbankan rata-rata sudah turun year to date di atas 30%, kecuali BCA ya gitu. Gimana Kak? Oke, menarik nih sebetulnya kalau misalnya saham perbankan ini adalah saham-saham yang seharusnya resilient terhadap pertumbuhan ekonomi ya, atau misalnya terutama juga untuk pertumbuhan ekonomi. Yang harus diperhatikan adalah NPL kan, atau misalnya kredit macet. Sekarang begini, Bank Rakyat Indonesia katakanlah outstanding loans-nya itu sekarang sekitar 800 triliun. 800 triliun outstanding loans-nya itu kemana aja? Yang harus kita pelajari dari banking itu seperti itu kan. Outstanding loans-nya ternyata dia meminjamkannya banyak juga nih, 1/10-nya atau misalnya 1/8-nya itu diberikan kepada pengusaha kecil. Karena kita tahu misalnya Bank Rakyat itu adalah rentenir berdasi misalnya kan, dia minjemin 100.000, orangnya suruh bayar sehari 1.000 sama 1 tahun. Untungnya berapa? 300% setahun gitu kan. Net interest margin Bank Rakyat Indonesia pernah sampai 11%, which is tinggi sekali, artinya mereka depositonya hanya 4%, tapi minjemin uangnya 20% atau misalnya 15%. 20% minjemin uang, depositnya 4%, ada margin 16%, 16% dikurangi cost of operation, bayar gaji segala macam, kemudian bayar cost of fund, mereka sisa dari net interest margin itu 11%. Nah, kondisi sekarang seperti Bank Rakyat Indonesia yang dikhawatirkan oleh investor asing adalah karena pinjaman mereka kebanyakan kepada UKM, karena mereka adalah micro businesses gitu kan, dan ditakutkan mereka terpengaruh oleh COVID, daya beli turun, bayar utangnya jadi terhambat, maka NPL-nya akan naik. Itu yang dikhawatirkan sama asing. Tapi mereka lupa kalau BRI itu juga punya cash on hand-nya juga naudzubillah banyak juga kan, cash on hand mereka sekitar 30 triliunan. Jadi saya pikir kalau BRI sekarang
misalnya di harga bisa mencapai 2.660 aja, mungkin Anda semua udah harus jual mobil beli BRI kali ya. Jadi kalau misalnya pengalaman saya begini, saya misalnya pernah kelola uang tuh dari 2005 sampai 2005 itu pertama kelola uang. 2005, 2006 hanya naik 10%, 2007 naik 10%, 2008 kena 50%, turun portfolio saya 50%, tinggal sisa cash 50%. Nah, 50% ini saya masukkan semuanya ke Bank Mandiri, waktu itu harga 1.110. Sampai sekarang ada 1.110 di portfolio fund yang ada di teman-teman saya gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan apa yang paling cepat mantul gitu, memang paling cepat mantul itu ya seperti Unilever, Gudang Garam, HMSP, Bank Negara, Bank Mandiri, Bank Rakyat, Bank Tabungan, dan yang sebenarnya sekarang lagi disukai sama asing itu kan BTPS ya. Cuma BTPS kondisinya sekarang mereka juga asingnya juga jualan juga. Jadi kalau dapat BTPS di harga 1.880, 1.870, merem beli aja. Karena saya lihat kebanyakan asing average buying mereka itu di 2.100-an, 2.080. Gitu kan. Jadi saya pikir untuk banking saya tidak ada masalah sampai sekarang. Walaupun katanya ada stress test yang mengatakan ada beberapa bank yang repot kan, tapi saya pikir bank-bank yang repot itu adalah bank-bank yang sangat kecil, buku kecil gitu kan, dan kebanyakan itu banknya bank BPR, bukan bank yang listed di stock exchange atau di BI. Gitu, Mas Lutfi. Oke, jadi kalau kayak BCA, BRI, apalagi BRI ya di 26 itu udah bagus banget ya. Dan Ya. BTPS ya tadi ya, kata KE di harga 1.800 tuh menarik. Jadi kalau sekarang masih, tadi ada yang nanya ke saya juga 2050 gimana nih belinya kapan? Nah itu 1.800 sudah top banget deh. Ya, 1.800 itu hebat banget kalau dapat gitu. Oke, dalam kondisi market volatile, pandemi COVID, kemudian crude oil tertekan, economic slowdown, sikap investor yang berencana investasi jangka panjang tapi posisi existing portonya udah minus besar, harus gimana KE? Nah, kalau posisi portonya sudah minus besar dan ternyata portonya itu adalah porto yang blue chip, ya diemin aja, ntar juga balik. Nggak ada masalah. Jadi kecuali berpikirnya begini, karena buat saya cut loss is not a sin. Ya, kenapa? Karena ada saham yang lain yang bisa naik 100% gitu kan. Tapi kalau sudah kondisinya sudah seperti ini, ketika semua turun, ya sudah lapangkan hati, diemin aja, ntar juga balik lagi. Ini ada pertanyaan, buku bagus untuk investment baca apa nih KE? Buku bagus untuk investment banyak banget. Ya, yang paling strongly recommend lah, yang mudah dicerna untuk investor-investor baru gitu, apa KE kira-kira? Bikin sendiri bukunya. Bikin sendiri. Nih, buat saya gini, Anda baca buku katakanlah Coffee atau misalnya Warren Buffett atau siapapun gitu kan, mereka sudah punya prinsip masing-masing. Artinya mereka sudah punya style trading masing-masing, style investment masing-masing, which is gitu loh, belum tentu juga cocok buat kami, buat kita. Kita mau ikutin Warren Buffett misalnya, beli sekarang nih 10 tahun lagi baru untung, mau boleh. Karena prinsipnya kan investasi begitu, minimal itu gini. Kenapa terjadi yang namanya resesi 10 tahunan? Karena orang itu, pemain besar itu, investment besar itu seperti BlackRock, mereka berinvestasinya 10 tahun. Berinvestasi sekarang, katakanlah sekarang berinvestasi 2020. Nanti lihat 2030 ya mereka juga yang keluar. Dan cuma kita yang mengatakan yang ternyata menderita karena story seperti ini. Sekarang kita lagi mendekati Mei, pasti ribut lagi nih. Sell in May and go away, gitu kan? Sell in May and go away. Well, it doesn't mean like what, gitu. Apa yang mau lu jual? Kalau semuanya turun, apalagi yang mau lu jual? Mendingan diemin aja. Enjoy the life. Betul. Dan kalau misalnya ternyata ada tabungan lebih, ada uang dingin lebih, ya udah average down. Oke. Gitu. Nah tadi kan KE bilang
kalau IHSG itu mungkin kalau dari perhitungan dengan menggunakan flow method itu low-nya di 4.100-an ya Kak ya. Jadi artinya kalau misalnya kemarin udah nyampe ke level 3.900 kan terakhir kan 3.900 ya. Ya. We will never see that 3.900 again dari flow. Kalau flow 4178 itu sebetulnya adalah flow level asing beli kebanyakan di situ sampai 6.000. Gitu kan? Jadi di bawah itu jangan heran kalau misalnya yang belinya juga gila-gilaan. Oke. Jadi ketika mereka beli lagi di 3.930, kemudian naik lagi ke 4.560, naik lagi sampai ke 4.670, 4.720 kan, hampir 5.000, kemudian mereka berjualan kembali. It's just like flowing the money, yang penting uangnya jalan, cashnya ada, dan mereka masih tetap bisa pegang cash ketika misalnya the worst comes. Itu yang terjadi. Jadi kalau buat saya 4178 mudah-mudahan ini bertahan sampai COVID ini selesai. Oke. Kita mungkin waktunya sampai 15 menit lagi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan terakhir. Ini kita akan summarize aja ya. Gimana nih Kak prospek dari saham-saham batubara ya? Batubara dan juga saham-saham energi related ya. Karena kan harga oil turun, kemudian juga mungkin tadi ya activity manufaktur juga beberapa di dunia masih slowing down, masih pembatasan. Prospek dari saham-saham ini gimana Kak Kayak mungkin kayak Adaro, kayak PTBA, kayak Elsa, kayak Medco seperti itu. Daro Elsa tuh kita harus pisahkan Elsa sebagai Elsa itu services ya buat saya kan. Iya, kontraktor kayak Doit lah ya Elsa tuh ya. Karena dia cuma menyewakan kapal untuk mencari oil kan. Kemudian Doit ini miner kan, penambang. Kemudian kalau penambang biasanya tidak terpengaruh harga naik apa turun karena fee-nya udah ditentuin berapa, misalnya setiap 1 juta ton katakanlah coal mereka dapat berapa kayak gitu kan. Kemudian kalau saya lebih tertarik melihat PTBA. Kalau misalnya mau lihat PTBA di bawah 1.770 itu udah 1.750 lah, itu udah bagus banget. Kenapa PTBA? Karena PTBA itu captive marketnya jelas, dibeli sama PLN. Semuanya dibeli sama PLN, jadi mau berapapun produknya ya sesuai aja. Dan dia kan sesama BUMN kan, pastinya ya sudah terbeli gitu. Jadi tidak ada masalah dengan selling proses atau selling prosedur buat PTBA. Yang saya khawatirkan mungkin perusahaan batubara lain seperti Adaro, Indika, ITMG gitu kan. Cuma masalahnya kita juga harus sadar bahwa penggunaan batubara, konsumsi batubara seluruh dunia ini sekarang masih 50%. Dibandingkan dengan penggunaan oil dan misalnya energi alternatif lain. Yang kasihan energi alternatif lain yang misalnya sudah berinvestasi di wind, di energi angin, kemudian tenaga surya yang mahal itu, ketika misalnya mendapati bahwa harga oil sekarang hanya 16, secara buku juga mereka rugi. Oh ternyata oil lebih murah daripada cost mereka menghasilkan energi sekarang ini. Dan harus juga dicatat misalnya Shell Oil di Amerika itu harganya bisa di bawah rata-rata $5 jika sudah menghasilkan 5 miliar barrel oil. Tapi kalau sekarang belum mencapai 5 barrel oil ya harganya masih antara 36-40. Kalau harga oil sekarang misalnya 16, daripada memproduksi yang mending mereka beli. Tapi apakah mereka punya oil storage yang banyak? Itu masalahnya. Saya pikir kalau misalnya ke depan dengan kondisi bahwa sekarang katakanlah nanti konsumsi batu bara misalnya untuk pengelolaan energi itu akan turun sampai katakanlah dari sekarang market share-nya 50%, 55%, ya masih baik-baik saja sampai 10 tahun ke depan. Cuma masalahnya apakah kita mau pegang ini dengan keyakinan bahwa akan membaik dalam 3 tahun ke depan, gitu aja. Ya memang saham-saham
pertambangan ini story-nya story turnaround dari sisi harga komoditinya juga dan konsumsinya juga Kak ya. Jadi kalau Iya. misalnya sekarang kita beli at the lowest price of the commodity price-nya sendiri, at the end of the day kalau commodity price-nya ada reversal juga akan bagus sendiri kan ya. Masalahnya sekarang kondisinya adalah dari aktivitas ekonomi dunia ini sekarang hanya jalan 20, kemarin saya baca berarti 32%. Jalan 32%. Iya, bisa dikatakan kalau misalnya kehilangan 70% oil di market, itu artinya ya memang harganya harus turun sekitar 70%. Kalau misalnya harga oil yang biasanya 25 turun 70%, ya seharusnya sudah mencapai 15-12 dolar per barrel. Gitu. Dan kalau misalnya berpikir bahwa oil futures itu adalah jual beli kontrak, ya yang namanya jual beli kontrak ketika kontraknya berakhir ya harus dijual berapapun. Oke. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir Kak ya. Ini kan sekarang di Indonesia lagi terjadi beberapa shifting anggaran ya, semua kebanyakan dialihkan untuk recovery dari COVID atau pencegahan dari COVID sendiri. Sehingga sektor-sektor yang tertentu kayak infrastruktur juga kan ditunda gitu loh. Nah, ini prospeknya saham-saham konstruksi, khususnya konstruksi karya yang selama ini rely on project-project infrastruktur dari government gimana Kak? Masing-masing dari perusahaan infra itu sendiri sebetulnya sudah mulai menurunkan targetnya. Tapi begini, kalau misalnya kita bicara tentang infrastruktur companies di Indonesia atau infra related, yang saya tahu itu misalnya mereka tahun 2018 mereka itu sudah punya kontrak misalnya katakanlah 120 triliun kontraknya ya. 120 triliun itu mereka bagi 5 tahun. 120 dibagi 5 jadi masing-masing starternya 26 triliun gitu kan. Itu kontraknya kontrak apa? Kontrak jangka panjang dari siapa? Dari pemerintah. Dari pemerintah pakai budget kapan? Pakai budgetnya misalnya fiskal year-nya yang berulang gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya ada shifting APBN di tahun 2020 misalnya untuk infrastruktur yang biasanya sekitar 490 triliun atau 490 triliun sekarang misalnya dikurangi menjadi 400 triliun, 90 triliun dibagi 8 perusahaan kontraktor harusnya sih nggak begitu mengaruh ya. Terutama kontraktor-kontraktor yang sudah jualan aset kayak misalnya Waskita udah jualan tolnya dapat misalnya kemarin 3 triliun. Kemudian misalnya sekarang Wika cash on hand-nya masih bagus, fundamentalnya masih bagus, saya pikir nggak ada masalah. Yang jadi masalah buat kita itu adalah kita berhadapan dengan yang namanya sentimen untuk semua hal ya. Untuk semua hal dalam berinvestasi itu adalah sentimen. Indeks itu apa sih? IHSG itu apa? IHSG itu adalah indicator of sentiment. IHSG merah sentimennya. Gitu kan? Jadi kalau saya berpikir misalnya dalam 5 tahun atau dalam 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan kita selesai COVID ini ya kembali business as usual, business as normal. Ingat ya, yang namanya flu itu virusnya yang namanya virus itu tidak akan pernah mati. Flu ketika pertama muncul 1918 sampai sekarang 100 tahun masih ada flu. Sekarang COVID misalnya, COVID-19 muncul sekarang tahun 2019-2020. Ya, sampai mungkin 100 tahun juga masih ada COVID-19. Tapi imunitas kita, kekebalan kita sudah bisa punya memori bagaimana cara menangani COVID. Itu juga yang terjadi sama flu. Ketika 1918 terjadi, 50 juta orang meninggal karena nggak tahu obatnya apa. Sama seperti sekarang juga. Tapi apa mungkin sekarang sampai 50 juta orang? Enggak. Kita lebih modern kok sekarang. Jadi yang harus dilakukan memutus rantai gimana caranya flu-nya ini, virusnya ini nggak berkembang, nggak menyebar, itu aja. Makanya ada yang namanya work from home. Tapi saya pikir ke depan ketika imunitas kita kuat, kemudian katakanlah kita ada penawar atau antidote untuk COVID-19 ini, ya virusnya nggak mati, tetap aja ada. Antidote itu digunakan untuk apa? Antidote-nya digunakan untuk
menambah kekebalan tubuh yang nantinya akan bisa memerangi virus COVID-19. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berkata, COVID ini kapan berakhirnya? Nggak akan berakhir. Nah, yang akan berakhir adalah wabahnya selesai dan kita bisa menangani. Gitu aja. Jadi ingat kondisi virus 1918 saja, 100 tahun sampai sekarang kita masih flu. Iya. Di Amerika pun flu reguler bisa mengakibatkan kematian sampai 20-30 ribu sendiri ya setahun ya. Ya, itu average-nya sekitar 37 ribu setahun di Amerika untuk karena flu biasa itu. Tapi ya karena orang Amerika bandel sih. Kayak gitu. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir Kak ya. Sekarang kan kita juga ngelihat bahwa sepanjang periode April, ini kan sektor basic industry kan naik tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain ya. Nah, prospek dari saham-saham basic industry ini bagaimana? Kan kita di basic industry ada sektor industri pulp, ada industri kimia, ada industri semen. 3 itu mana yang menurut KE punya prospek? Saya pikir kalau misalnya orang-orang atau manajemen dari yang tadi petrochemical itu pintar-pintar, pulp itu pintar-pintar, maka mereka akan menambah inventory oilnya sebanyak mungkin karena bahan utama mereka itu crude oil gitu. Jadi kalau sekarang kondisinya adalah crude oil turun sebegitu banyaknya, cost of production mereka juga turun. Tapi cost production of mereka turun juga teroffset juga sama kondisi apa? Demand untuk membeli produk mereka juga turun. Jadi apa yang harus dihadapkan oleh mereka adalah sekarang gimana caranya memanfaatkan kondisi oil ini turun untuk masa depan. Sekarang mereka biasanya beli misalnya per kontrak, misalnya untuk tahun 2020 mereka beli Januari sampai September, katakanlah misalnya per bulan mereka belinya. Ya sekarang mereka harus sudah beli inventory untuk 6 bulan ke depan. Dengan 6 bulan ke depan bisa menghemat banyak, cost of production turun, walaupun ketika misalnya nanti produksi mereka nggak begitu laku karena demand turun, karena ekonominya slow, tapi at the end, ketika ekonominya bangkit, mereka marginnya besar. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pikir yang paling saya suka tentunya kayak BRPT gitu. BRPT itu dengan share buyback sebanyak 1 triliun dia bisa sampai 1.600. Tapi kapan BRPT beli? Ya beli aja di bawah 920 kalau misalnya turun. Atau di bawah 955 juga udah good time to buy gitu. Kemarin ada BRPT 870, 800 rupiah malah saya nyuruh teman-teman untuk beli. Buy and forget. Malah dari 660 kalau nggak salah. Iya. Saya beli di 680 Kak. Iya, 660 saya nyuruh teman-teman beli BRPT buy and forget gitu loh. Dan sekarang lumayan udah hampir 100% juga untungnya kan. Nah sekarang Kak kan tadi juga Kak udah sebutin juga ya bahwa emiten-emiten juga akan merencanakan share buyback sampai Juni 2020 ya. Nah sebenarnya impact realnya dari program share buyback ini apakah akan menaikkan harga ketika bursa memantul di level 4.100 atau dia akan naikin ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi apakah dia ngangkat di bawah ataukah dia ngangkat di tengah gitu? Itu it depends much on the company's plan gitu ya. Kalau misalnya satu perusahaan ini dalam waktu misalnya setahun ke depan atau 6 bulan ke depan berencana untuk menerbitkan obligasi gitu kan, maka dia harus berpikir harga sahamnya harus agak membaik sedikit. Kenapa? Kalau harga saham membaik sedikit nanti debt to service ratio-nya juga bagus kan gitu. Kalau debt to service ratio-nya bagus, artinya equity itu debt to equity-nya bagus, maka dia bisa menawar bonds dengan kupon yang lebih murah, tidak mahal gitu kan. Nah kondisi-kondisi ini jadi tergantung kira-kira kita harus lebih paham lagi ini saham perusahaan mana nih yang dalam waktu beberapa bulan ke depan misalnya akan menerbitkan obligasi, karena pasti disusul dengan kenaikan harga saham supaya kupon obligasinya lebih murah. Kalau kupon obligasi murah artinya mereka bisa menghitung berapa yang harus dibayar untuk kupon setiap bulan atau per 6 bulan, per semester atau per kuartal, dan berapa keuntungan yang bisa mereka ambil dari menerbitkan obligasi untuk produksi yang lebih banyak, seperti itu kan. Nah, yang pengalaman saya selama ini dari market 2005 sampai sekarang, setiap ada company buyback yang biasanya 18 bulan itu, ada beberapa company yang buat saya beli
mengumumkan buyback hanya untuk sentimen aja, tapi uangnya nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan kecil mau buyback misalnya 50 miliar, tapi cash on hand-nya hanya 25 miliar, ya ketawain aja lah. Itu artinya mereka cuma pura-pura aja. Dan kalau misalnya sekarang kayak misalnya BRI, dia mau buyback 1,5 triliun, ya pantas lah 1,5 triliun. Kenapa? Karena cash on hand dia kan 30 triliun, 1,5 triliun kan 2,5% dari cash on hand dia, gitu loh, which is very fair lah gitu loh. Dan 1,5 triliun ini kalau dibeliin semua satu hari gitu kan, satu hari ini 1,5 triliun masuk dengan BRI yang omsetnya sehari itu 490 miliar, paling cuma bisa naikin 8%. Jadi mereka belinya bertahap kayak gitu. Jadi kalau buat saya untuk company-company yang sudah punya track record beli saham ketika harga murah, apakah itu untuk misalnya employment benefit, MSOP, ya harus lihat track recordnya. Kita kembali lagi ke 2008. Tapi percaya deh teman-teman, jika Anda berinvestasi di saham, Anda setiap hari harus update dan setiap hari dipaksa untuk pintar. Jadi saya pikir jangan tinggalkan saham, jangan tinggalkan pasar saham ini. Kenapa? Karena di pasar saham ini minimal perputaran uangnya 4 triliun sampai 8 triliun, itu minimal 4 triliun. Terakhir kita pernah tertinggi itu 12 triliun. Masa sih dari 12 triliun atau 4 triliun itu 0,000 kita nggak dapat sehari misalnya. Terus yang kedua, jangan pernah patah arang. Yang namanya investasi ya begitu, banyak uang sekolah. Terus yang ketiga, jangan percaya sama orang lain. Percaya sama diri sendiri aja, trust yourself gitu loh. Walaupun harus percaya orang lain, lihat track record-nya. Apakah yang dia omongin selalu benar, atau katakanlah di atas 70% benarnya, sementara sisanya misalnya dia sendiri kalah, ya ikutin aja. Tapi yang paling penting, trust yourself. Be yourself. Jangan ngikutin orang lain, jangan selalu berpikir bahwa dengan mengikuti seperti saya sekarang ini misalnya, Anda misalnya bisa lebih safe, enggak juga. Percaya diri sendiri aja. Percaya diri sendiri dan yakin bahwa apapun yang dilakukan kalau menggunakan rencana, apakah rencananya nanti misalnya trading hari ini kucuk untung 1,5%, beli saham A di harga segini, jual di harga segini, ikutin aja. Kayak gitu. Oke Kak terima kasih buat diskusinya. Kita applause dulu buat Kak Sorry nggak kelihatan aplausnya. Ini juga ada yang nanya nih, katanya kapan lagi dong kayak begini lagi, sering-sering Kak sharing-sharing gitu ya. Gitu. Ya nanti kita akan coba cari. Sebenarnya pengennya kita cari waktu yang tepat ya. Kak juga kan sibuk, kemudian juga banyak kegiatan, tapi dengan nanti hal-hal seperti ini jadi sesuatu yang new normal, harusnya sih meluangkan waktu 1 jam untuk seperti ini ketimbang teman-teman nongkrong atau yang nggak jelas sih, kayaknya lebih worth it lah ya. Nanti kalau misalnya saya ada informasi mendadak tentang fund flow, tentang fresh fund, mungkin nanti kita akan bikin dadakan juga seperti itu ya. Dan biasanya karena saya ada tim riset sendiri, terutama untuk yang nanti dengan bos Luke deh, karena saya terlalu percaya sama Luke sih soalnya. Gitu ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih Kak hatur nuhun ya. Semoga bursa kita lebih baik dan juga semua yang malam ini hadir itu bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak sehingga nggak lagi worry, nggak lagi confused tentang bagaimana kedepannya bursa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita sampai jumpa di event berikutnya lagi.